Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3851. Adapun yang ketiga, tentu saja kekuatan pengguna sendiri. Semua senjata ajaib, sama sekali bukan mesin gerak abadi yang dapat digunakan tanpa batas. Ambil perintah petir. Ada dua jenis senjata ajaib seperti itu, satu adalah penyuling langsung ke urutan petir, bahkan orang tanpa kultivasi, selama mereka tahu mantra, juga dapat menggunakannya. Tetapi dengan cara ini, berapa lama dan berapa kali dapat digunakan, sepenuhnya tergantung pada jumlah energi spiritual yang terkandung dalam urutan petir. Prinsip yang sama dengan pistol air, berapa banyak air yang bisa dituang, bukan pada siapa yang menggunakannya, tetapi pada berapa banyak air yang disimpan di dalamnya. Ada satu lagi, penyuling menggunakan energi spiritual untuk memperbaiki segel jimat badai petir ke dalam urutan badai petir, dan setiap kali Anda menggunakannya, Anda harus menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya untuk merangsangnya. Sekarang untuk Charlie, energi spiritual di tubuhnya sudah cukup murni, jadi dia berencana menggunakan cara kedua untuk memperbaiki pedang penembus jiwa. Dengan cara ini, bila penusuk jiwa ini hanya bisa digunakan olehnya, dan tidak ada orang lain yang bisa menginspirasinya. Namun, bahan terbaik yang dimiliki Charlie untuk disempurnakan saat ini adalah kerang raksasa yang tersisa. Selain itu, tidak ada pilihan lain. Jadi, dia menggunakan bagian dari kerang raksasa yang tersisa untuk memperbaiki pisau penusuk jiwa untuk dirinya sendiri. Dia menambahkan 10 lapis jimat bilah terbang ke bilah penusuk jiwa, sehingga kekuatan bilahnya relatif lebih terkendali. Setelah bilah penusuk jiwa disempurnakan, keseluruhannya hampir sama panjangnya dengan lipstick Claire. Terlihat, seperti pisau terbang yang diukir dari cangkang. Seluruh tubuhnya adalah kerang raksasa yang berwarna-warni seperti mutiara, sangat indah. Siapapun yang melihatnya, akan merasa bahwa ini hanyalah sebuah kerajinan kecil, tidak ada yang akan mengambilnya sebagai senjata. Untuk menguji seberapa kuat pedang penusuk jiwa ini, Charlie berkendara sendirian ke Champs-Élysées Spa, langsung dari villa di tengah pegunungan ke belakang, setelah melewati beberapa gunung, ke lembah kosong yang rindang. Di lembah ini, dia baru saja mengilhami lapisan jimat bilah terbang. Ia merasakan bilah tak terlihat yang terbuat dari aura bersiul dari ujung jari, langsung memotong pohon cemara setebal cekungan wajah di depannya. Melihat pohon yang lebat tiba-tiba dipotong secara diagonal, kemudian bagian atas batang dengan cabang-cabang yang lebat runtuh, sesaat, sejumlah besar burung dari daun pohon terbang ketakutan, dan beberapa tupai yang ketakutan juga melarikan diri. Charlie sendiri terkejut dengan kekuatan yang kuat, namun, ini belum berakhir. Setelah bilah memotong pohon cemara pertama, melanjutkan ke belakang, dan kemudian memotong 3 pohon, ke pohon kelima, kekuatan bilah penusuk jiwa berkurang banyak, batang pohon terpotong setengah, yang akhirnya menghilang. Dan di depan Charlie, 4 pohon runtuh dengan keras, hutan lebat, tiba-tiba mengosongkan area yang luas. Dia melihat pemandangan di depannya, dan melihat kerang raksasa yang tidak berbahaya di tangannya, bergumam, benda ini, hanya 1 lapisan yang memiliki kekuatan seperti itu, jika 10 lapisan, bukankah itu akan memotong lusinan pohon dalam 1 nafas? Dia juga bertanya-tanya apa efek kekuatan menebang lusinan pohon besar dalam 1 napas jika digunakan pada logam dan batu. Jadi, dia segera mencari batu sebesar gajah dewasa dan dipisahkan oleh jarak beberapa lusin meter, dengan keras membuat pisau penusuk jiwa 10 lapis. Pada saat ini, dia hanya merasa seolah-olah 30% dari energi spiritual di tubuhnya telah terkuras sekaligus, diikuti oleh ledakan energi spiritual yang sangat kuat yang meledak di depannya. Beberapa saat kemudian, batu itu, seolah-olah diledakkan oleh bahan peledak yang membuka gunung, meledak, benar-benar hancur menjadi batu pecah yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di langit. Suatu saat, runtuhnya puing-puing, debu memenuhi sekitarnya, hanya menutupi langit. Charlie berdiri di tempat dan mengalami hujan puing-puing yang berlangsung selama beberapa detik. Setiap potongan puing membawa kekuatan besar dan memotong pakaian Charlie menjadi compang-camping. Untungnya, tubuhnya melalui aura, serta sejumlah besar pil permajaan untuk memperkuat. Telah lama sekuat baja, jika tidak maka akan benar-benar dihancurkan hanya dengan pukulan untuk tujuan yang baik. Setelah hujan puing-puing hancur, Charlie menatap tercengang di lokasi asli batu itu, sebelum itu menjadi besar, tetapi sekarang, tempat itu kosong. Dan gunung di belakang batu besar, juga menghancurkan lubang selebar sekitar 1 meter, sekitar 3 atau 4 meter. Hati Charlie sangat terkejut, tetapi juga sangat senang.
Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Joseph, anak itu memang sedikit beruntung. Untungnya aku pergi ke Gunung Waterest sebelumnya, tidak berpikir untuk memperbaiki tubuh pedang penusuk jiwa seperti itu. Kalau tidak, jika di Gunung Waterest untuk memberi mereka pukulan seperti itu, aku khawatir dia bisa langsung menghilang bersama dengan komandan pertempuran dan tentaranya. Angin puyuh, dia juga melepaskan ide untuk terus mencoba urutan badai petir 10 lapis. Dengan efek 10 lapis pedang penusuk jiwa, 10 lapis guntur memerintahkan untuk menarik guntur surgawi, takut seluruh orang Aurous Hill akan tercengang. Bab 3852. Dengan pemikiran ini, Charlie buru-buru menyingkirkan 2 jimat spiritual, dan kemudian dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Kembali ke Champs-Élysées Pavilla, dia berganti pakaian, dan meminta Ishak untuk mengatur seseorang untuk mengiriminya setelan baru, sebelum meninggalkan Champs-Élysées dan mengemudi kembali ke kota. Dalam perjalanan, dia menerima telepon dari Orville. Di telepon, Orville berkata, "Tuan Wade, Smith dari Amerika terakhir kali, datang kepada saya lagi, mengatakan dia ingin menghabiskan $5 juta lagi, memohon untuk bertemu Liang dan Anda." Lagi? Charlie tersenyum dan berkata dengan santai, "Jangan memperhatikannya, biarkan dia kembali ke tempat asalnya." Orville segera berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menyuruh seseorang mengusirnya." Bagi Charlie, pertama kali dia bertemu Smith adalah untuk membangkitkan nafsu makannya, atau bahkan nafsu makannya. Karena nafsu makannya sudah meningkat, tentu saja dia tidak perlu merawatnya. Pada saat ini, rumah klasik Aurous Hill. Stella sudah makan di kotak emas selama 2 hari dan 4 kali makan. 4 kali makan, dia tidak menunggu Tuan Wade yang memiliki pertemuan sepihak muncul. Menunggu selama 2 hari tidak menghabiskan kesabarannya, tetapi nafsu makannya agak tak tertahankan ketika dia makan jamuan penuh ini selama 4 hari. Untuk menjaga bentuk tubuhnya dan juga untuk menjaga kesehatannya, dia biasanya sangat memperhatikan pola makannya. Meskipun dia bukan seorang vegetarian, dia memiliki kontrol yang sangat jelas atas daging. Dia jarang makan daging merah, dan jarang makan makanan laut mentah, dan biasanya makan ayam rendah kalori. Tapi di tempat seperti Classic Mansion, ayam adalah salah satu bahan yang paling tidak menarik. Jadi satu-satunya yang ada di meja adalah sup yang terbuat dari ayam, tapi sup ini biasanya digunakan untuk memasak bahan-bahan yang sangat mahal itu. Misalnya, sirip hiu, abalone, jamur, yang merupakan bahan-bahan kelas atas yang sangat dihormati dalam masakan Cina. Tapi ini benar-benar sulit untuk dia telan, ratusan ribu dolar per meja tingkat tertinggi dari perjamuan Classic Mansion, menurutnya, adalah meja besar protein berkualitas buruk, serta paket asam urat yang tepat. Dia merasa bahwa jika dia terus makan seperti ini, cepat atau lambat dia akan menderita anoreksia. Jadi, dia menyapa pelayan dan bertanya, "Halo, bisakah Anda meminta ruang belakang untuk membuatkan saya salad ayam? Taruh saja beberapa sayuran salad dan dada ayam yang dimasak putih, dan sedikit saus salad." Pelayan berkata dengan hormat, "Maaf Bu, kami tidak memiliki salad ayam, kami memiliki tuna sirip biru dengan salad kaviar, salad sashimi lobster Australia, salad truffle hitam foie gras, dan salad sashimi ikan buntal. Apakah Anda ingin memilih salah satu?" Dari sini, Stella hanya merasa kepalanya sebesar ember, dan nama-nama bahan tersebut membuat perutnya mual mendengarnya. Jadi dia berkata tanpa daya kepada pelayan, "Lupakan saja, kamu pergi dan sibuk." Setelah itu, dia berdiri dan berkata kepada Martina dan yang lainnya, "Kalian luangkan waktumu, aku akan keluar dan melihat apakah ada makanan ringan lokal di dekat sini." Martina berkata, "Nona, saya akan menemani Anda." Beberapa pengawal wanita juga berdiri dan berkata dengan satu suara, "Nona, kami akan menemanimu." Stella melambaikan tangannya dan berkata, "Jika kita semua pergi sebelum meja ini disentuh, bagaimana kita bisa kembali besok? Jika orang-orang di sini melihatnya, mereka pasti akan menganggapnya aneh." Setelah mengatakan itu, dia berkata, "Kamu tidak perlu mengikutiku, aku akan keluar sendiri. Aman, aku akan baik-baik saja." Yang lain tahu temperamen Stella untuk mengatakan satu hal dan mendengar ini, mereka tidak banyak bicara dan hanya bisa menyetujuinya. Stella keluar dari kotak dan berjalan ke pintu masuk Classic Mansion, tepat pada waktunya untuk melihat beberapa pelayan menghentikan seorang Amerika. Orang Amerika itu terus memohon, "Tolong,
tolong bantu saya berbicara dengan Tuan Orville lagi. Saya datang jauh-jauh dari Amerika Serikat dengan penuh ketulusan. Jika Tuan Orville dapat membantu saya meminta Tuan Wei untuk bertemu, saya bersedia memberinya 10 juta dolar. Jika Anda tidak bisa, bahkan jika Anda bisa bertemu dengan Tuan Wade itu. Ketika Stella mendengar kata Tuan Wade, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, bergumam dalam hatinya, Tuan Wade, aku ingin tahu apakah ada hubungan dengan Master Wade itu. Orang ini berlari dari Amerika Serikat, memberikan 10 juta dolar untuk memohon untuk melihat seseorang, ini juga benar-benar tidak dapat dipercaya. Bahkan untuk melihat Warren Buffett, tidak menghabiskan sebanyak 10 juta dolar, bahwa Tuan Wei dan Tuan Wade, pada akhirnya, apakah mereka ilahi? Berpikir, dia tidak bisa tidak melihat Smith lebih jauh. Saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Smith entah bagaimana akrab. Smith, bagaimanapun, adalah Kepala FDA, Direktur Umum Keamanan Makanan dan Obat-obatan di Amerika Serikat, dan memang memiliki popularitas tertentu, sehingga Stella dengan cepat mengenalinya. Dia segera menebak niatnya untuk datang ke Cina dan berpikir, karena dia adalah Kepala FDA, dia pasti ada di sini untuk pil pembaruan Jiu yang baru-baru ini menjadi hit besar. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa bergumam dalam hatinya, pil pembaruan Jiu. Pil permajaan. Master Wade. Tuan Wade. Ini, mungkinkah ada hubungannya? Bab 3853. Pada saat ini, Smith yang putus asa, masih memohon kepada pelayan rumah klasik, tidak menyadari bahwa Stella berdiri tidak jauh dan menatapnya. Smith sekarang hanya ingin melihat orang-orang dari JX Pharmaceutical, bergegas mencari cara untuk mendapatkan sedikit pil JX Renewing, jika tidak, putranya akan segera tanpa obat. Namun, petugas rumah klasik tidak mengalah sama sekali, dan bahkan mengeluarkan kata-kata, mengatakan, Tuan, jika Anda terus mengganggu, kami harus memanggil polisi untuk berurusan dengan Anda. Smith melihat bahwa sikap pihak lain tegas, jadi dia tahu bahwa hari ini di sini menguntit seperti ini dia tidak akan memiliki kesempatan, jadi dia harus berbicara. Tolong beritahu Tuan Orville, katakan bahwa saya akan kembali ke hotel hari ini, dan akan kembali besok untuk mengunjunginya. Setelah mengatakan itu, Smith berbalik dengan pucat dan meninggalkan rumah klasik dengan berjalan kaki. Saat ini, hati Smith sedang bergejolak dan tidak segera naik taksi kembali ke hotel tempat dia menginap, melainkan menyusuri jalan, berjalan perlahan menuju hotel. Bahkan tidak bisa melihat Orville, lebih dari itu tidak bisa melihat Liang dan Charlie. Dia memiliki suasana hati yang suram dan merasa seperti dia adalah jiwa yang tersesat yang berkeliaran di jalan. Eksekutif CIA masih menunggu kabarnya di hotel, tetapi jika mereka tidak dapat bertemu JX Pharmaceuticals, misi akan dibatalkan, dan kemudian keduanya hanya dapat kembali ke Washington dalam debu. Tepat ketika dia bingung, dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata di belakangnya, Tuan Smith. Smith mendengar ini, tanpa sadar berbalik, dan melihat keindahan oriental yang luar biasa, berdiri di belakangnya. Dia mengenalinya sekaligus dan berkata dengan terkejut, Nona Fei, mengapa kamu ada di sini? Smith secara alami mengenal Stella. Meskipun gaya tindakan keluarga Fei di Amerika Serikat sangat rendah, seperti banyak keluarga Yahudi. Tapi kakek Stella, Douglas tahun ini telah membuat beberapa investasi gila di bidang tim penelitian dan pengembangan obat-obatan medis. Di kalangan farmasi, ketenarannya luar biasa. Di Amerika Serikat, ada banyak pengusaha kaya, tetapi sangat sedikit dari mereka yang mampu menghasilkan sejumlah uang untuk diinvestasikan di bidang obat-obatan medis seperti Douglas. Oleh karena itu, Douglas memiliki julukan yang sangat oriental di bidang kedokteran, dewa kekayaan. Dan Smith kebetulan adalah kepala bidang farmasi semua Amerika, jadi dia tahu banyak proyek yang telah diinvestasikan Douglas, dan bahkan memiliki banyak kontak dengannya, dan memiliki beberapa pertemuan dengan Stella juga dalam hal ini. Sekarang, tiba-tiba melihat Stella di Aurous Hill, ini membuat Smith lebih terkejut, dia tidak menyangka Stella ibu negara keluarga ratusan miliar dolar itu, akan bertemu dengannya di tempat seperti itu. Stella tersenyum dan berkata kepada Smith, saya datang ke Aurous Hill untuk melakukan beberapa bisnis, saya tidak menyangka Tuan Smith juga ada di sini, saya tidak tahu untuk bisnis apa Tuan Smith datang ke Aurous Hill. Smith tidak menutup-nutupi, berkata terus terang, saya datang ke Cina untuk menemui penanggung jawab JX Pharmaceutical,
untuk berbicara tentang pengenalan obat-obatan. Stella terkejut dan bertanya, Anda ingin melihat kepala JX Pharmaceuticals? Mengapa Anda ingin menemukan Orvel itu? Jika informasi saya benar, dia hanya seorang pemimpin di dunia bawah tanah, jadi dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan JX Pharmaceuticals, kan? Bab 3854. Smith berkata dengan jujur, Nona Fei tidak tahu, Liang JX Pharmaceutical pernah membawa pil JX Renewing ke Amerika Serikat untuk mengambil inisiatif untuk menemukan saya. Pada saat itu dia melalui perusahaan hubungan masyarakat menghabiskan $50 untuk bertemu dengan saya. Tapi waktu itu saya tidak sadar dengan gunung itu, tersinggung dia. Sekarang saya datang untuk memohon padanya, dia juga sengaja membiarkan Orvel datang sebagai perantara, saya ingin bertemu dengannya, hanya melalui Orvel untuk membuat janji. Dan biaya $5 juta untuk pertemuan. Jika saya ingin melihatnya, hanya bisa melalui Orvel untuk bertanya, bertemu sekali untuk membebankan biaya hubungan masyarakat $5 juta. Stella mengingat percakapan yang baru saja dia dengar dan bertanya kepadanya, saya melihat bahwa Anda diblokir oleh orang-orang Orvel di pintu, apakah itu karena pihak lain tidak mau melihat Anda? Ya, Smith menghela nafas panjang dan berkata, Orvel berkata bahwa orang-orang dari JX Pharmaceuticals tidak mau bertemu denganku. Stella mengangguk dan bertanya lagi, omong-omong Pak Smith, barusan Anda mengatakan ingin bertemu dengan Tuan Wade, bolehkah saya bertanya, siapa Tuan Wade ini lagi? Smith berkata, Tuan Wade adalah kepala operasi JX Pharmaceuticals, dia adalah orang yang membuat semua keputusan tentang penjualan obat-obatan, terakhir kali dia adalah orang yang memberi kami 20 kotak JX Renewing Pills. Stella bertanya lagi, Tuan Wade ini yang kamu panggil, siapa nama lengkapnya? Smith memikirkannya dan berkata dengan cemberut, aku baru bertemu dengannya sekali, kurasa dia tidak menyebutkan nama lengkapnya terakhir kali kita bertemu. Stella bertanya lagi, seperti apa Pak Wade ini? Berapa umurnya? Smith berpikir sejenak dan berkata, dia berusia sekitar 20 tahun, benar, lebih tinggi, terlihat bagus, tetapi Anda meminta saya untuk menggambarkannya, saya tidak dapat mengingat dengan jelas, lagi pula, hanya bertemu sekali. Omong-omong, Smith mengingat sesuatu dan menambahkan, ngomong-ngomong, orang ini sangat kuat, sangat muda, tetapi dengan dia berbicara tentang berbagai hal, rasa penindasan sangat kuat. Stella mengangguk, hatinya pada dasarnya sudah yakin bahwa dengan Tuan Wade ini, kemungkinannya adalah Tuan Wade yang sama dengan yang dia temui. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi pada Smith, Tuan Smith, apakah kamu datang kali ini, hanya untuk JX Renewing Pill? Smith tidak tahu apa maksud Stella, tetapi berpikir bahwa masalah CIA tidak dapat diungkap, dia mengangguk dan berkata, ya, saya di sini hanya untuk pil pembaruan JX, mengapa Nona Fei bertanya? Stella berhenti sejenak dan bertanya dengan ekspresi serius, Tuan Smith, apakah Anda pernah mendengar tentang pil permajaan? Smith menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan takjub, apa itu pil permajaan? Apakah itu juga obat? Semacam. Stella berkata, pil permajaan, dikatakan bahwa makan seseorang dapat menghilangkan 100 penyakit, dan bahkan dapat memperpanjang hidup seseorang selama 10 tahun, atau bahkan 20 tahun. Ini. Smith berkata dengan rahang ternganga, obat semacam ini seharusnya tidak ada. Stella tersenyum tipis dan berkata terus terang, apakah itu benar-benar ada? Saya tidak yakin sekarang, tetapi akan ada lelang di Aurous Hill dalam beberapa hari ketika pil permajaan akan dijual. Smith berkata dengan canggung, Nona Fei, jika saya ingat dengan benar, Anda adalah mahasiswa senior Universitas Stanford, kan? Saya dengar Anda masuk Stanford pada usia 15 tahun dan mendapatkan gelar doktor pada usia 21 tahun, kan? Stella mengangguk dan tersenyum pada dirinya sendiri, Tuan Smith, Anda mencoba mengatakan bahwa saya, sebagai lulusan Stanford, tidak boleh percaya pada hal-hal yang bertentangan dengan logika ilmiah, bukan? Ya. Smith berkata dengan serius, saya tidak percaya ada obat di dunia ini yang benar-benar dapat menyembuhkan semua penyakit. Apalagi obat apapun di dunia ini yang bisa memperpanjang hidup seseorang selama 10 atau 20 tahun, jika memang ada. Saya khawatir seluruh dunia akan menjadi hiruk-pikuk. Stella tanpa daya berkata, sejujurnya, saya tidak percaya, tetapi ada banyak taipan top yang yakin akan hal itu, termasuk kakek saya.
Sayangnya, mekanisme pelelangan pil permajaan, tingkat kerahasiaannya terlalu tinggi, dan tidak ada cara untuk mengeluarkannya dari pelelangan. Jadi bahkan jika itu benar-benar memiliki efek seperti itu, saya khawatir dunia luar tidak akan tahu, dan bahkan jika dunia luar tahu, tanpa bukti nyata, mereka akan mendengar hal yang sama seperti Anda, tidak akan percaya. Smith terdiam sejenak, berkata, Nona Faye, tentang pelelangan bagaimana cara berpartisipasi? Bisakah saya pergi melihatnya? Tidak ada kesempatan. Stella dengan serius berkata, pendaftaran sudah ditutup, jika Tuan Smith ingin berpartisipasi, tunggu saja waktu berikutnya. Bab 3855. Smith juga terganggu oleh kata-kata Stella dan bertanya padanya, Nona Faye, rumah lelang mana yang mengadakan lelang ini? Saya dapat mencoba menemukan seseorang untuk berlari ke sana dan melihat apakah ada cara untuk menambahkan tempat. Ketika Smith mengatakan ini, dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu, bagaimanapun juga dia adalah kepala FDA, orang elit kelas atas standar. Dia mengenal banyak orang dari semua lapisan masyarakat, dan dia dapat menemukan beberapa koneksi dengan beberapa rumah lelang besar yang terkenal secara internasional. Namun, Stella mendengar ini, tidak bisa menahan senyum sedikit dan berkata dengan serius, Tuan Smith, pelelangan pil permajaan ini tidak biasa. Ini adalah perusahaan barang antik lokal di Aurous Hill yang disponsori, ambang pendaftaran sangat tinggi, hanya orang dengan aset lebih dari 10 miliar yuan yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Saya memperkirakan bahwa kemungkinan kontak Anda tidak dapat menyentuh di sini. Smith tertegun dan berkata begitu saja, 10 miliar RMB? Ini terlalu berlebihan, kan? Stella menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak berlebihan sama sekali, dan ada begitu banyak pelamar sehingga jika mereka hanya bernilai 10 miliar, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket masuk terakhir. Smith berkata dengan wajah terkejut, begitu banyak Taipan top percaya pada obat ajaib ini yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan bahkan meningkatkan harapan hidup lebih dari 10 tahun? Stella sedikit mengangguk dan berkata, ya, menggunakan pepatah lama, lebih baik mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Smith tersenyum tak berdaya dan berkata, hal semacam ini terasa seperti penipuan yang rumit. Stella, bagaimanapun, mengangkat bahunya dan tertawa, saya memiliki beberapa keraguan sebelumnya, tetapi sekarang saya semakin yakin, terutama setelah bertemu dengan Tuan Smith. Smith bertanya dengan bingung, apa maksud Nona Faye dengan itu? Stella tersenyum lembut dan berkata, bukan apa-apa, tapi aku merasa banyak pembuluh darah di kepalaku menjadi lebih jelas setelah bertemu denganmu. Apa yang Stella tidak katakan adalah bahwa dia semakin merasa bahwa Tuan Wade, serta Tuan Wade di mulut Smith, adalah sosok yang sangat penting. Di tempat seperti Aurous Hill, sudah sangat aneh bahwa dua obat yang tidak dapat dipercaya, pil permajaan JX serta pil pembaruan, dapat muncul pada saat yang bersamaan. Jika petunjuk di balik kedua obat ini menunjuk kedua orang yang berbeda, itu akan lebih luar biasa. Tetapi jika petunjuk di balik kedua obat itu menunjuk pada orang yang sama, maka ini jauh lebih masuk akal. Memikirkan hal ini, petunjuk di benak Stella menjadi semakin jelas, grup lagu, JX Pharmaceutical, pasti juga ada hubungan yang sama di balik kedua perusahaan ini. Dia telah meminta Martina untuk mengumpulkan semua informasi tentang grup lagu, dan sekarang, tampaknya, ada yang lain dan itu adalah JX Pharmaceuticals. Jadi, dia berkata kepada Smith, Tuan Smith, saya punya sesuatu untuk dilakukan, mari kita bicara lain kali. Smith mengangguk dan berkata dengan hormat, oke Nona Faye, tolong sampaikan salamku kepada kakekmu. Setelah Stella mengucapkan selamat tinggal kepada Smith, dia segera menelepon Martina dan memintanya untuk segera mengerahkan semua sumber daya yang dia bisa dan mengumpulkan semua petunjuk yang relevan dari JX Pharmaceutical dengan biaya berapapun. Di malam hari, Martina memilah-milah semua informasi yang dia kumpulkan dan mempresentasikannya kepada Stella. Stella begadang untuk membaca semua informasi dari dua perusahaan, grup lagu dan JX Pharmaceutical, mengerutkan kening dan berkata, Warnia Song of Song Group kehilangan orang tuanya di usia dini, status di keluarga Song tidak tinggi, ada paman yang lebih tua dan sepupu di atas. Sebelumnya, grup lagu memiliki lebih dari 100 miliar aset, Warnia bertanggung jawab atas aula antik kecil. Sebelum aula antik tidak mengadakan lelang pil permajaan, penilaian seluruh bisnis hanya beberapa ratus juta.
Di grup lagu ini bahkan tidak mencapai 1%, jadi bisa dilihat bahwa Warnia sebelumnya di keluarga Song tidak dihargai sama sekali. Tapi meski begitu, dia masih mengalahkan mereka berdua dan menjadi penerus Song Group di usia muda. Penny pisan yang dikatakan Stella, apalagi dari materi ini, dapat dilihat, posisi menengah dan senior utama grup lagu, tidak ada informasi tentang paman tertua Warnia dan sepupunya. Yang membuktikan bahwa Warnia tidak hanya mengalahkan mereka berdua, dan bahkan benar-benar menghabisi keduanya. Berbicara tentang ini, dia hanya bisa menghela nafas. Saya ingin tahu, bagaimana mungkin seorang wanita muda yang kehilangan orang tuanya sejak lama dan agak terpinggirkan keluarga berhasil melakukan semua ini.